Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kita akan membahas topik tentang bisnis dan ekonomi di episode kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini semua negara sedang dilanda inflasi dengan tingkat variasi yang berbeda. Inflasi sendiri merupakan salah satu penyebab terjadinya resesi ekonomi di dalam sebuah negara. Nah, karena inflasi dapat menyebabkan resesi ekonomi, maka kita harus tahu apa itu resesi ekonomi. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab resesi ekonomi? Apakah dampak resesi ekonomi bagi pemerintah, individu, dan perusahaan? Dan langkah pencegahan terhadap terjadinya resesi ekonomi. Karena topik pembahasannya cukup panjang, maka akan saya bagi menjadi beberapa video. Mari kita simak penjelasan berikut tentang apakah itu resesi ekonomi dan apa saja yang menjadi penyebab resesi ekonomi. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, share, subscribe, dan komen ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang telah mendukung video ini, saya ucapkan terima kasih. Without any further ado, let's start with our topic. Resesi ekonomi adalah kondisi penurunan produk domestik bruto atau GDP suatu negara selama lebih dari 2 kuartal dalam setahun, sehingga pertumbuhan ekonomi realnya bernilai negatif. Hal ini dapat memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran, bahkan kebangkrutan ekonomi. Mari kita mengenal lebih dekat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan resesi ekonomi pada suatu negara. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi merupakan proses meningkatnya harga secara terus-menerus. Inflasi sesungguhnya bukan hal yang buruk. Namun, inflasi yang berlebihan masuk ke dalam kategori berbahaya sebab akan membawa dampak resesi pada sebuah negara. Yang kedua adalah deflasi berlebihan. Meskipun inflasi yang tak terkendali dapat menyebabkan resesi, deflasi dapat memberikan dampak yang lebih buruk. Deflasi merupakan kondisi saat harga turun dari waktu ke waktu dan yang menyebabkan upah menyusut, kemudian menekan harga. Deflasi sendiri lebih berdampak kepada para pemilik usaha atau penyedia barang maupun jasa. Ketika individu dan unit bisnis kemudian berhenti mengeluarkan uang, hal ini kemudian akan berdampak pada rusaknya ekonomi. Penyebab deflasi sendiri diantaranya terjadinya jumlah produksi yang membludak secara bersamaan dari beberapa perusahaan, juga menurunnya permintaan produksi sebuah produk, serta menurunnya jumlah uang yang beredar di pasaran. Yang ketiga adalah gelembung aset. Banyaknya investor yang panik biasanya akan segera menjual sahamnya yang kemudian memicu resesi. Hal ini disebut juga sebagai kegembiraan irasional. Kegembiraan ini menggembungkan pasar saham dan real estate, hingga akhirnya gelembung tersebut pecah dan terjadilah panic selling yang dapat menghancurkan pasar dan kemudian menjadi penyebab resesi. Hal ini terjadi saat para investor yang mengambil keputusan dengan emosi. Mereka membeli banyak saham saat ekonomi sedang naik, kemudian berlomba menjualnya saat ekonomi sedang turun. Yang keempat adalah guncangan ekonomi yang mendadak. Guncangan ekonomi yang mendadak dapat memicu resesi serta berbagai masalah ekonomi yang serius, mulai dari tumpukan hutang yang secara individu, perusahaan, ataupun pemerintah. Banyak hutang yang dimiliki kemudian otomatis membuat biaya pelunasannya juga meninggi. Biaya dalam melunasi hutang tersebut lama-kelamaan akan meningkat ke titik di mana mereka tidak dapat melunasinya lagi. Yang kelima adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya teknologi juga menyumbang faktor terjadinya resesi. Sebagai contoh, pada abad ke-19 terjadi gelombang peningkatan teknologi hemat tenaga kerja. Revolusi yang dinamakan juga revolusi industri ini kemudian membuat seluruh profesi menjadi usang dan memicu terjadinya resesi. Saat ini beberapa ekonom khawatir bahwa artificial intelligence dan robot akan menyebabkan resesi karena banyak pekerja akan kehilangan mata pencaharian mereka. Yang keenam adalah ketidakseimbangan produksi dan konsumsi.
Keseimbangan konsumsi dan produksi menjadi dasar pertumbuhan ekonomi. Di saat produksi dan konsumsi tidak seimbang, maka terjadilah masalah dalam siklus ekonomi. Tingginya produksi yang tidak dibarengi dengan konsumsi akan berakibat pada penumpukan stok persediaan barang. Namun, rendahnya konsumsi sementara kebutuhan kian tinggi akan mendorong terjadinya impor. Hal ini kemudian akan berakibat pada penurunan laba perusahaan sehingga berpengaruh pada lemahnya pasar modal. Yang kedelapan adalah nilai impor lebih besar dari ekspor. Negara yang tidak dapat memproduksi kebutuhannya sendiri kemudian mengimpor dari negara lain. Sebaliknya, negara yang memiliki kelebihan produksi dapat mengekspor ke negara yang membutuhkan komoditas tersebut. Sayangnya, nilai impor yang lebih besar dari nilai ekspor dapat berdampak pada perekonomian, yaitu defisitnya anggaran negara. Dan yang terakhir adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor yang berperan penting dalam penggerak perekonomian. Jika suatu negara tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi para tenaga kerja lokal, maka tingkat pengangguran meningkat. Resikonya adalah tingginya tingkat kriminal guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi jelas bahwa resesi bukanlah kondisi yang menguntungkan bagi perekonomian. Saat resesi ekonomi terjadi, hampir semua jenis bisnis baik yang berskala besar maupun berskala kecil akan terkena dampaknya. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Sampai ketemu di topik pembahasan bisnis dan ekonomi selanjutnya dan have a good one everyone.